Wilayah Israel mungkin tak sekacau jalur Gaza saat agresi militer antar kubu Israel Hamas pecah. Namun fakta di lapangan membuktikan mental penduduk Israel tak sekuat orang-orang di kawasan kantong Palestina tersebut. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih pindah, sementara yang tinggal mengalami gangguan kesehatan hingga terancam kelaparan. Jika benar nasib warga Israel sama buruknya, bahkan mungkin lebih buruk, apa mungkin ini adalah karma? Ratusan ribu warga mengungsi. Laporan terbaru The Wall Street Journal per 30 Desember 2023 mengungkap jumlah warga Israel yang mengungsi dari wilayah pendudukan utara Palestina melampaui 230 ribu pemukim akibat operasi Hizbullah. Aksi kelompok milisi Lebanon itu pun mendatangkan efek kejut yang tak main-main, sebagaimana beberapa media Israel melaporkan bahwa ketakutan meningkat terhadap kalangan pemukim di wilayah tersebut. Al-Mayadin melalui rilis yang dikutip Tempo menyebut, selama lebih dari 80 hari pemukiman Yahudi di utara berada dalam kegelisahan karena mengantisipasi perang yang akan segera terjadi. Tidak hanya itu, berdasarkan data otoritas kependudukan dan imigrasi, sekitar 47 ribu warga Israel diperkirakan telah melarikan diri sejak 7 Oktober dan tidak jelas apakah mereka akan kembali atau tidak. Menurut majalah Zetman, ini berdampak pada migrasi negatif sekitar 500 juta orang. Itu pun belum termasuk ribuan pekerja asing, pengungsi dan diplomat yang meninggalkan wilayah pendudukan. Lebih lanjut, pada periode ini juga terjadi penurunan lebih dari 70% jumlah orang Yahudi yang berimigrasi ke Israel. Jumlah itu dibuktikan berdasarkan data Kementerian Integrasi Israel yang dihimpun Sindon News, hanya sekitar 2.000 orang yang berimigrasi ke Israel antara 7 Oktober dan 29 November. Kesehatan dan kejiwaan terganggu. Ubidul Hakwa, asisten profesor kesehatan global di Rutgers Global Health Institute, telah mempelajari bagaimana hidup di lingkungan konflik. Spesifik mengenai perang yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dengan menjadikan perang antara Ukraina dan Rusia sebagai salah satu sampelnya. Nah, penelitian itu kemudian menemukan dampak terhadap kesehatan fisik. Selain itu, orang-orang yang tinggal di zona perang disebut punya peningkatan risiko terhadap berbagai masalah kesehatan mental, termasuk depresi kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan warga Israel? Channel 13 milik Israel melaporkan pada 29 Desember bahwa warga Israel di utara sedang mengalami gangguan mental karena dampak yang tidak hanya mencakup situasi keamanan, namun juga karena situasi psikologis dan ekonomi. Angelica Diaz Martinez, seorang profesor pengajar di Sekolah Pasca Sarjana Terapan dan Profesional Universitas Rutgers, mengatakan kepada ABC News bahwa orang-orang merespons trauma dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bertindak lebih tabah dan ada yang tidak mampu mengatur emosinya. Disebutkannya bahwa bagi orang-orang yang hidup keadaan terlantar di mana ia memiliki kecemasan tentang apa yang bisa terjadi, apa yang mungkin terjadi, dan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi, secara keseluruhan berdampak pada orang-orang untuk waktu yang lama di masa lalu dan akan menjadi trauma. Perbedaan respons warga Palestina dan Israel terhadap perang ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada nasionalisme di kalangan warga Zionis, serta mental mereka tidak lebih baja jika dibandingkan penduduk Palestina. Hampir 1 juta warga menganggur, sejalan dengan agresi militer yang tak berjalan mulus ke jalur Gaza. Israel harus menghadapi kenyataan terkait perekonomian yang kian jeblok. Dalam sebuah laporan yang dikutip Tempo dari Badan Statistik Pusat Israel pada 17 Desember 2023 disebutkan, pertumbuhan ekonomi Israel pada kuartal keempat tahun 2023 merosot hingga 2,5%. Terlampau anjlok jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2022 yang mencapai 6,5%. Pada saat yang bersamaan, Badan Statistik Pusat tersebut juga mengungkap jajak pendapat yang menyebut perang Gaza akan membawa dampak negatif pada perekonomian Israel, dengan risiko terjadinya kelumpuhan semi total. Anjloknya ekonomi Israel dinilai karena krisis tenaga kerja di tengah perang berkepanjangan melawan Hamas.
Perang Gaza akan menciptakan pengangguran sebanyak 764.000 orang atau 18% dari angkatan kerja di Israel. Sementara dalam data berbeda yang dirilis lembaga non-Tisan Taub Center for Social Policy Studies, angka pengangguran diperkirakan mencapai 900.000 orang. Beberapa sekolah memang telah dibuka kembali dan sebagian pekerja Israel dapat bekerja dari jarak jauh. Tetapi dampak ekonomi akibat perang sangat besar hingga saat ini dan belum ada tanda akan berakhir. Analis ekonomi pun menilai proyeksi pertumbuhan Israel tahun 2024 bisa lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, yakni hanya dapat tumbuh sebesar 0,5% saja. Terancam kelaparan. Warga Israel sepertinya benar-benar terkena kutukan karma. Setelah penduduknya banyak yang minggat dan terancam dari sisi pekerjaan. Mereka juga harus menanggung ancaman kelaparan akibat agresi militer yang terus berlanjut. Masih ingat kasus Houthi di Laut Merah? Ya, penting untuk membahas ini sebab ancaman kelaparan yang dimaksud ada hubungannya dengan aksi blokade Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Tidak main-main, jutaan warga terancam menghadapi krisis pangan akibat terganggunya akses perdagangan di kawasan perairan. Fakta tersebut diungkap Asosiasi Industri Makanan IFAI dan Asosiasi Produsen Israel MIA. Dalam laporan tertulisnya, kedua asosiasi itu menyebut Israel berpotensi alami krisis pangan di tengah gejolak perang. Buntut dari serangan milisi Houthi Yaman kepada kapal dagang Israel yang memicu kerentanan rantai pasok. Ketua VIO Manevich dan Ron Tomer selaku Presiden Mei mengatakan kepada Al-Mayadin bahwa 90% fasilitas pangan Israel berada di dalam zona konflik. Apalagi jika pemerintah tak kunjung turun tangan, maka kemungkinan besar krisis pangan akan menimpa masyarakat Israel. Mencegah ancaman krisis pangan terjadi, pihak FAI pun mendesak pemerintah rezim untuk segera mengambil langkah komprehensi guna mencegah skenario krisis pangan. Kemarahan warga sulit dibendung. Otoritas Israel mungkin bebal dengan tuntutan gencatan senjata dan kemarahan dunia. Bagaimana kemarahan datang dari warga sendiri? Pada 20 Januari lalu ribuan orang berkumpul di Tel Aviv guna mendesak pemerintah Israel untuk membebaskan keluarga mereka yang masih disandera. Aksi ini pun semakin menambah tekanan bagi pemerintah Israel yang juga terus menghadapi perlawanan di jalur Gaza. Terlebih ini bukan aksi pertama dengan tuntutan serupa di sana. Di sisi lain, kepercayaan warga Israel terhadap pemerintah seolah luntur. Bahkan salah satu keluarga sandera menilai kali ini kabinet lebih mengancam kehidupan para sandera ketimbang Hamas itu sendiri. Terbaru rapat Parlemen Knesset Israel pada 22 Januari kemarin mengalami kekacauan. Setelah sejumlah keluarga sandera warga Israel masuk ke ruang rapat, video keluarga sandera menerobos ruangan rapat beredar di media sosial. Setidaknya ada 20 orang yang berusaha masuk ke ruangan rapat itu dan mengakibatkan suasana menjadi kacau karena aksi saling dorong. Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Bank Israel hingga Ketua Komite Keuangan Israel. Sejatinya rapat digelar guna menjanjikan komitmen untuk memerdekakan para sandera, namun berakhir kacau karena kemarahan warga Israel. Pada akhirnya, perang Israel-Hamas hanya merugikan warga sipil tak terkecuali penduduk Israel. Kendati demikian, tidak ada tanda bahwa agresi militer ini akan segera diakhir. Menurut kalian, apa yang membuat situasi terlihat sangat rumit?